Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada hari ini Mister membuat video masih dalam kalimat thayyibah untuk kalian kelas 5 semuanya di MI Mumtazah. Semoga selalu diberi kesehatan Allah, diberi kelancaran dan kemudahan dalam melakukan aktivitas pembelajaran meskipun kondisinya dengan jarak jauh. Nah, itu. Ya, kalimat tarji, kalimat thayyibah tarji ya. Tarji atau ada yang menyebut biasanya istirja ya. Itu berasal dari roja yang artinya adalah kembali. Jadi Allah mengharapkan kita itu kembali ketika ada musibah. Intinya dari seperti itu. Jadi pernyataan kembali kepada Allah, ada yang dimaksud dengan pernyataan kembali kepada Allah yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kita semua ini milik Allah dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Kalimat thayyibah tarji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini diucapkan ketika kita mengalami musibah, baik musibah besar maupun musibah kecil. Musibah besar tentu seperti kita meninggal dunia, itu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika ada orang meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba nanti kalian melafalkan sebanyak 4 kali aja, 4 kali ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalau tidak dibiasakan bisa salah cara mengucapkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 4 kali mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kalian menulis di tulisan pakai Arab ya, tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya. Ada di halaman 79 juga ada ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak luput, namanya kita belajar ini mengalami berbagai macam ya. Semuanya mau belajar mau sedang ngapain itu pasti kita selalu dalam keadaan kalau nggak suka ya duka, kalau nggak sehat ya sakit, kalau nggak tertawa ya menangis, kalau nggak berhasil ya gagal. Itu silih berganti, ada siang ada malam, ada pagi ada sore, ada laki-laki ada perempuan. Itu silih berganti semuanya. Jadi pasangan-pasangan dalam fenomena kehidupan ini membutuhkan jawaban. Allah memerintahkan kepada kita ketika kita mengalami musibah, sesuatu yang tidak mengenakan, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Gitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan bertakwalah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ini perintah agar kita menjadi orang yang sabar. Contoh ketika kita bersabar ada di antara ketika kita mengalami musibah itu menuntun kita untuk sabar ya. Kalau kita mendapat kenikmatan, ibadahnya adalah bersyukur kepada Allah. Jadi, kalau ada musibah kita bersabar, ketika mendapati kenikmatan kita bersyukur ya. Itu ya. Inna ma'al usri yusra. Jadi seringkali ketika kita mengalami ujian atau jadi manusia itu tidak luput dari ujian. Ujian itu akan kalau ujian itu sudah berlalu ya, maka dia akan memperoleh keberuntungan ya. Kalau namanya manusia itu tidak luput namanya dari ujian, dari musibah. Jadi musibah itu bagi orang yang beriman sebagai ujian untuk meningkatkan derajat. Bagi orang yang zalim itu bagi pelajaran agar dia kembali, agar dia tidak mengulangi lagi. Itu ya. Jadi waktu mengucapkan kalimat tarji atau istirja
adalah ketika sedang berjalan jamaah. Contohnya adalah ketika dapat musibah ya. Musibah itu yang besar, ada yang kecil. Yang besar tadi orang meninggal, yang kecil tadi ketika tiba-tiba kita tersandung batu contohnya. Ketika mengalami kecelakaan ringan, ketika mengalami kehilangan uang atau benda, atau mendengar kabar tentang berita tersebut, ketika sakit yang tidak terlalu parah dan melihat mendengar kerabat atau teman yang sakit, mengalami kebanjiran ya, sebagaimana di Kalimantan Selatan saat-saat ini ya, yang sedang kebanjiran. Ada juga mendengar berita tentang kebanjiran, mendengar juga, kita juga mengucapkan itu ya, mendengar berita kebanjiran juga. Ketika tanah longsor, misalnya ada di Bogor beberapa hari yang lalu ada banjir bandang ya, di Gunung Mas itu, di puncak Bogor, itu juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ketika terjadi kebakaran yang tidak besar juga, itu termasuk bagian musibah kecil ya. Itu semuanya, semoga kita benar-benar memahami arti dari kalimat tarji atau istirja ini, yaitu kita kembali kepada Allah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sana keyakinan kita bahwa semua pada hakikatnya adalah milik Allah semata. Pada halaman 83, silakan disimak, itu ada latihan. Itu ada Y itu artinya yakin, TY artinya tidak yakin, TT artinya tidak tahu. Ya, ada apapun yang terjadi atas diri kita merupakan kehendak Allah. Nah, jawabannya kamu yakin apa tidak yakin? Ini harusnya yakin ya. Karena apapun yang terjadi itu kehendak Allah ya. Musibah bagi orang beriman merupakan ujian, benar ya. Oh, bagi orang yang zalim merupakan azab, ya betul. Apapun musibah yang menimpa diri kita pasti ada hikmahnya. Jadi pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin musibah seperti ada corona seperti ini, pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Nanti kita cari bareng-bareng, kita diminta untuk lebih dekat kepada Allah. Kita tidak lalai lagi tentang kehidupan ini bahwa sementara gitu. Terus kita tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia saja, karena pasti dengan kondisi seperti ini memaksa setiap orang untuk lebih dekat kepada Allah, lebih mengenal tentang agama, lebih mematuhi apa-apa yang diperintahkan Allah gitu. Jadi jangan sampai kita ada musibah kita tidak ambil hikmahnya ya. Yang kita anggap baik belum tentu baik bagi Allah, benar. Kadang-kadang suatu kebaikan itu yang kita lakukan, yang kita inginkan itu belum tentu kebaikan di sisi Allah. Maksudnya apa? Kadang-kadang ada satu kita menginginkan jalan-jalan, kalau nggak kesampaian itu kan satu kebaikan seolah-olah. Tapi belum tentu menurut Allah. Kadang-kadang ternyata jalan-jalan itu tidak disukai Allah, tidak mendapat ridha Allah. Karena Allah misalnya lebih suka ketika kondisi saat ingin jalan-jalan itu ingin Anda di rumah saja, atau misalnya kalau orang sedang sakit pengennya jalan-jalan misalnya kan gitu. Padahal Allah pengennya dia sabar mengalami sakitnya, jalan-jalannya ditunda dulu lah kan gitu. Contoh itu hanya salah satu contoh ya. Satu kebaikan belum tentu suatu yang baik menurut Allah. Nah, musibah tanah longsor terjadi karena ulah manusia. Kalau itu jadi kerusakan itu terjadi atas ulah tangan manusia ya, penyebabnya itu ya. Orang yang sedang menghadapi sakaratul maut ya, dengan mengucapkan kalimat tarjih kita terhindar dari musibah. Ya tidak juga. Maksudnya gini, ketika kita mengalami musibah, kita itu dikasih kekuatan Allah untuk menerima musibah tersebut sehingga menjadi lebih sabar. Itu penting juga. Kalau kita ada musibah, ada ujian, ada sesuatu yang tidak mengenakan, tapi kita tidak menerima, lalu kita juga berontak, itu hati kita juga gelisah. Itu hati kita mengalami juga berat. Tapi kalau kita menerima kenyataan tersebut, lalu kita dikasih kekuatan bangsa, seolah-olah dikasih vaksin kesabaran oleh Allah, sehingga kita musibah itu ringan kita mengalaminya. Mungkin orang lain seperti kisah Imran bin Asin tadi yang mengalami 30 tahun tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, hanya telentang saja, namun Allah kasih kenikmatan yang lain gitu ya, sehingga dia tidak mengalami kesedihan yang larut-larut atau yang tidak mengenakan, tetapi ternyata dia mengalami kenikmatan karena ada banyak hikmah
yang diberikan dari sakitnya tersebut, sehingga dia dikasih kesabaran oleh Allah itu ya. Orang yang sedang menghadapi sakratul maut wajib dibimbing untuk mengucapkan kalimat tarji ya, tidak wajib lah ini. Jadi yang wajib itu orang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ya bukan wajib ya, istilahnya dia diupayakan dia meninggal akhir hayatnya dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Jadi ini hanya ketika ada orang yang orang-orang sakaratul maut ya, dianjurkan ya. Nah, kamu yakin tidak yakin terserah itu ya. Kalau itu tidak yakin nggak apa-apa. Kata tarji atau istirja berasal dari kata roja'a tadi ya. Maksud dari kata tarji yaitu penyataan kembali kepada Allah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ketika mendapat kebahagiaan kita wajib bersyukur. Ketika mengalami kesusahan kita harus bersabar. Menuntut ilmu hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan serius ya, dengan niat untuk mencari ridho Allah, itu penting ya. Jangan sampai menghilangkan kebodohan ya. Kebodohan orang lain kita niatkan seperti itu, menjalankan perintah agama banyak ya. Kalau ujian dihadapi dengan sabar maka akan memperoleh keberuntungan ya. Orang yang sabar akan memperoleh keberuntungan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan ya. Innamal usri yusra. Bagi orang yang zalim musibah itu merupakan azab atau hukuman ya. Bagi orang yang beriman musibah itu adalah suatu ujian. Ini penting. Nah, itu kalian semoga pada pertemuan hari ini Anda bisa memahaminya. Di halaman 83 ya, untuk latihan itu Mister sudah bahas. Semoga membantu proses pemahaman pada kalimat thayyibah tarji atau istirja ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Salam sehat dari Mister untuk kalian semuanya. Mister ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.